profesi pramugari lately lagi rame ya. Gampang gitu cinlok sama si AA Kapten gitu. Kayaknya aku udah memutuskan mengabdi sampai aku meninggal, insya Allah. Kalau untuk mendapatkan AdSense dan lain-lain, buat aku itu adalah bonus. Karena aku pun merawat ODGJ yang saat ini di rumah pun itu nggak ada bantuan dari pemerintah atau tidak ada dari donatur sedikit pun. Ya aku sih selalu memohon untuk ketika kita meminta tolong juga bantuan, ya tolong dibantu. Kamu nggak mau break sebentar gitu, mungkin me time gitu? Nah selama 3 tahun aku belum lakuin itu. Kalau kamu nggak fight gitu, emang bisa lenyap aja kasusnya. No viral, no justice. Teman setia, welcome back again to Tia's Talks. Pastinya kali ini kita akan berbicara sesuatu yang berbeda ya. Kali ini kita kedatangan seorang mantan pramugari yang menjadi pemerhati sosial, terutama untuk masalah ODGJ dan pastinya juga korban kekerasan fisik maupun seksual ya. Jadi bisa dibilang aktivis. Aktivis yang sangat peduli ya. Jadi ODGJ orang dengan gangguan kejiwaan. Ya. Oke, jadi welcome to TS Talks untuk pertama kalinya Pratiwi Novianti. Terima kasih. Atau dipanggilnya dengan Novi. Iya betul. Halo Novi, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu kayaknya udah berseliweran di mana-mana, mungkin di YouTube juga pasti teman setia udah pada tahu lah ya. Dan akhirnya welcome to Tia's Talks. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan diundang di sini. Gimana nih? Tadi kan kalau nggak salah mantan pramugari. Kita cerita tentang kamu dulu dikit kali ya. Iya. Mantan pramugari 8 tahun ya? 8 tahun. Di airlines apa kalau Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Dan sekarang masih terbang? Sudah resign tanggal 21 Desember 2020. Oh, justru pas COVID. Pas COVID, betul. Apa yang membuat kamu, apa karena COVID atau apa? Enggak, waktu itu kan sempat aku awal mulai kan unpaid leave. Jadi kita sosial juga terus terbang juga. Nah, waktu itu berhubungan karena emang nggak bisa balance. Jadi aku putusin kayaknya aku memutuskan untuk resign dan aku fokus untuk ke sosial. Apa motivasi kamu awalnya? Tiba-tiba kan nggak mungkin ya. Oh, lagi COVID nggak ngapa-ngapain. Oh, aku mau ngerjain ini nih. Atau tiba-tiba dapat inspirasi atau apa yang membuat kamu tergerak gitu? Kayaknya passion ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku ngerasa udah 8 tahun di mana titik kayak jenuh banget. Akhirnya aku memutuskan untuk aku senang banget ngelakuin sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti udah 3 tahun lah ya kamu fokus ke situ. 3 tahun ya betul. Ada rasa kangen pengen menjadi pramugari lagi mungkin atau pengen terbang? Kemarin sih sempat ada rasa kangen, tapi kayaknya aku udah memutuskan mengabdi sampai nanti aku sampai aku meninggal insya Allah. Oh ya, ini udah mantep banget ya. Udah. Oh, jadi udah solid. Pramugari benar-benar ya nggak tahu ya, kita aja kan aku suka terbang, aku bukan pramugari, suka ada di pesawat gitu. Emang nggak kangen gitu tiba-tiba kayak ngeliat teman-teman ke kanan gitu. Kalau ngeliat story teman-teman kan masih ada kan suka lihat-lihat di Instagram, kangen banget. Tapi di satu sisi kita hidup di dunia kan cuma sementara. Jadi aku mantap untuk melakukan ini sampai. Tapi kamu masih keep in touch sama masih teman-teman seprofesi yang zaman dulu. Betul. Ya. Oh. Ini kan sebenarnya profesi pramugari lately lagi rame ya. lagi rame banget social media gitu. Tapi menurut pengalaman kamu ya, maksudnya kan mantan pramugari, emang gampang gitu cinlok sama si AA Kapten gitu? Mungkin kan nggak harus suami istri ya. Betul. Kita anggap aja yang single sama single lah gitu. Mungkin ya ini kan sebenarnya general ya, nggak harus pilot dan pramugari. Sebenarnya kalau emang basicnya selingkuh ya dia akan melakukan hal tersebut gitu. Sebenarnya nggak harus profesinya. Betul. Karena pramugari sama pilot yang di sinetron juga banyak ya. Gitu. Kan profesi yang gue tahu gitu. Atau yang sekantor misalkan di sini ada nggak sih yang cinlok? Ada. Jadi nggak lantas karena lagi di tertentu jadi kesannya heboh, padahal di mana aja bisa ya. Betul. Ya. Tapi mungkin yang menarik, ini sorry kita mungkin sedikit background karena kan pengen tahu juga. Aku ngelihatnya kamu jiwa
melayaninya Sosialnya. tinggi ya. Karena makanya kan pramugari kan high customer service gitu loh, melayani orang gitu. Iya, Jadi mungkin ini yang akhirnya ngebawa kamu Iya. ke jiwa sosial kamu ini gitu loh. Benar. Ini pertanyaan yang mungkin juga orang-orang suka penasaran ya. Ternyata tuh kalau di dunia pramugari tuh kesenioritasan tuh cukup Ada nggak sih? ini ya, cukup obvious ya. Iya. Oh ya. Iya. Aku pernah dulu ngerasain di mana bukan dibully sih, tapi lebih senior menunjukkan bahwa ya kamu harus mengerjakan ini sendiri. Jadi aku pernah surfing itu kita ngasih makanan sama penumpang dari depan sampai belakang. Sendiri? Padahal Sebenarnya ada yang lain. cuma ada yang lain, terus mereka ngobrol-ngobrol di depan sedangkan aku yang sendiri. Dan itu 200 orang kadang-kadang kan. 180 ya. Iya, 180. iya. Tapi kayaknya di semua airline kayak gitu ya, ada kesenioritasan. Itu ya. hampir semua airlines ya aku tahu seperti itu sih. Tapi yang aku mikir ya, karena kamu 8 tahun profesi pramugari, harusnya kan menyiapkan kamu mental juga gak sih? Dengan kamu akhirnya bergerak keluar dari Iya sih betul. Itu karena ya mental kita kan dididik untuk bahwa kita harus kuat gimana pun apapun yang terjadi di pesawat, ya kita tetap harus baik sama penumpang, harus senyum, menganggap semuanya baik-baik aja. Even kita nangis-nangis nih, tapi kalau udah sama penumpang kita harus senyum. Senyum ya. dengan problem atau mungkin dengan ketidaksopanan yang kamu alamin ya selama pramugari dan selama kamu di di dunia sosial ini. Lebih parah mana? Karena kan kadang-kadang Lebih parah. Orang ke kamu gitu. kan ada orang yang mistreat kamu lah pasti kan gitu. Mungkin lebih saat ini kali ya, karena Iya, kan yang aku tanganin kan sekarang Orang yang nggak biasa semua lah instansi ya, betul. special ya. Iya, semua instansi yang aku sekarang bekerja sama, jadi semua karakter yang lebih banyak lagi itu keluar semuanya. semua. Dan tidak bisa diprediksi ya. Betul. Masih terbang gak sih? Enggak sama sekali 3 tahun. Enggak, maksudnya bukan sebagai Traveling. pramugari tapi traveling gitu untuk Enggak, kegiatan. aku lebih kayak kalau misalnya mau keluar kota kayak kemarin ke Jawa Timur, Surabaya naik mobil karena kan kita handle-nya kan ODGJ terlantar. Jadi dia nggak bisa naik pesawat juga. Anyway. Oh enggak, maksudnya kalau kamu ada Lagi meeting break atau gitu. ada apa? Nggak ada Nggak di luar sama kota. sekali. Nggak ada sama sekali. Kamu nggak mau break sebentar gitu, mungkin me time gitu? Nah, selama 3 tahun aku belum lakuin itu. Oh ya? iya. Kamu punya pacar? Punya lah. Oh, Ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Maksudnya setidaknya Ada. kalau lagi pusing gitu ada yang diajak ngomong. Benar-benar. Nah tadi kan cerita tentang profesi kamu yang sebelumnya dan sekarang menjadi pemerhati sosial lah ya, bisa dibilang aktivis lah ya. Dan nama yayasannya adalah Rumah Peduli Kemanusiaan Betul, di Tangerang. RPK. Ini mulainya tadi 2020 ya? Enggak, kalau yayasannya legalitas 2021. Oke, Desember. secara legal lah ya. Betul. Tapi activity kamu 2020 itu. Betul, 2020. Nah, pernah nggak kamu atau masih ingat nggak yang pertama kali kamu temuin siapa dan namanya, kondisinya seperti apa? Pertama kali yang aku temuin itu yang aku bilang di Tasik, terus sama Irfan Hakim itu aku belum punya YouTube, itu pure aku relawan karena aku pengen datang ke yayasan tersebut. Terus ODGJ-nya itu maaf kakinya patah, terus udah rambutnya gimbal dan kotor banget. Iya. Dia karena saking ketakutan sama laki-laki dia megang tangan aku. Ini perempuan berarti. Laki-laki. Oh laki-laki. Oh, tapi takut dengan laki-laki. Takut sama laki-laki kan biasanya kalau laki-laki takut sama laki-laki. Oke. Sorry, aku penasaran nih. Jadi rata-rata yang terlantar, yang punya ODGJ ini itu kabur dari rumah. Bisa juga dia mungkin merantau, terus ternyata dia nggak punya uang, jadinya terlantar dan menjadi stres banyak ODGJ. yang awalnya dari jadi homeless gitu ya. terus jadi berkelanjutan mental illness-nya jadi agak lumayan akut gitu ya. Betul. Jadi yang aku tanganin bukan cuma yang terlantar juga sih. Kalau emang punya keluarga dan keluarganya tidak mampu, benar-benar nggak mampu untuk biaya dan lain-lain, kita bantu backup sih. I see, oke. Nah ini reaksi orang-orang terdekat kamu ya, keluarga atau teman-teman waktu tahu, oke, aku udah akan full time fokus di sini, mereka gimana reaksinya? Karena kita dari kecil udah terbiasa untuk sosial. Jadi pada saat aku terjun ke jalan untuk membantu orang, malah mereka appreciate banget, seneng banget. Seneng lah ya. Iyalah, kamu pekerjaannya mulia sekali gitu. Padahal sebenarnya harusnya kan pekerjaan pemerintah ya, tapi mungkin ada keterbatasan juga dari pemerintah. Tapi ya untungnya ada orang-orang seperti kamu yang membantu juga. Betul, sebenarnya sih sesuai dengan undang-undang fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara. Tapi dengan adanya saya di sini ngebantu untuk yang tidak bisa terinfo oleh Dinsos, Kemensos gitu, ini kita bantu. Tapi
ya aku sih selalu memohon untuk ketika kita meminta tolong juga bantuan ya tolong dibantu juga lah gitu. ya. Jadi setiap kali misalnya kamu lagi membantu ke jalan gitu dan kamu menemukan lah gitu, dilaporin ke dinas sosial. Selalu, tetapi ya Nggak jarang. selalu dibantu tapi. Iya betul. Kalau Jakarta bagus banget lah. Jakarta itu aku apresiat Jakarta Selatan, pusat semuanya bagus. Tapi kalau Udah mungkin ke di daerah luar, ya? ya itu sulit banget. Sulitnya kenapa ya? Apa yang paling kamu rasain kendala yang terberat lah Tidak kalau ada di luar respon. Jakarta? Tidak ada respon. Jadi Oh, kita oke. kayak udah mandiin, aku udah bersihin segala macam. Kan ada banyak banget yang luka-luka, mungkin ketabrak dan lain-lain kan kita nggak pernah tahu. Terus udah kita obat, udah perban udah rapi lah, tinggal dibawa aja. Kita hubungin satpol pp-nya, dinas sosialnya. Aduh, Nggak ada respon sama sekali. Dan kalau di dinas sosial kan mereka ditampung. Iya betul. Misalkan yang di Jakarta lah ya, di ditampung di panti. Itu berarti ada program-programnya kan? Ada step by stepnya, SOP-nya ada. Ada. Setelah mereka let's say sudah lebih baik, dikembalikan ke masyarakat atau mereka menetap di situ? Kebanyakan. Kebanyakan kalau emang terlantar nggak ada keluarga yang menghubungi, mereka menetap. Kalau di Jakarta ya, mereka menetap. Terus dikasih program, maksudnya bisa diberdayakan lah ya? Bisa kan dia bikin kayak keset, bikin sapu. Oke. Aku sering kalau di Jakarta berkolaborasi untuk kayak melihat di sana kegiatannya apa sih gitu. Tapi hanya di Jakarta ya. I see, oke. Terus kamu apa nih program kamu? Pasti kan kamu punya tim ya atau armada yang mungkin punya program untuk sweeping jalanan. Betul. Atau itu biasanya udah direncanain kemana atau lebih ke random apa how does it work? Enggak, jadi kita kalau yang pertama langkah itu pasti orang minta tolong ke handphone admin kita. Oh, Jadi berarti nelfon orang reach out ke kamu duluan biasanya. Betul. Oke. Mereka bilang, Ada aku admin. lihat ada si ini, ada orang yang kayaknya nggak ada Butuh ininya bantuan. gitu. Betul. Jadi kita ada namanya RNI, Relawan Novi Indonesia. Jadi satu Indonesia bisa menjadi relawan kita. Nah, gimana sih caranya? Gampang banget. Itu cuman mereka kayak peduli sama orang terlantar, di mana lokasinya, kasih info ke kita. Kita video call untuk make sure, kan kita pernah ditipu juga soalnya 2 kali. Iya. Jadi udah jauh-jauh kita misalnya ke Indramayu ternyata zong bohong. Nah, mereka apa benefitnya ini bu kamu ya? Cuman Iseng. enggak iseng pertama, terus dia ujung-ujungnya minta foto. Astaga. Cuman mau ketemu aja, dan itu aku langsung kayak aduh sedih banget. Kita harusnya bisa ngebantu orang yang lain, itu kan jadi terbuang sia-sia waktu. Iya. Kan ada ongkos, ada Betul. tenaga. Iya, betul. Aduh. Yang paling jauh yang pernah kamu bantu dari mana? Di Riau. Riau. Iya, kita naik mobil itu 5 hari 5 malam nyampenya. Karena kan kita Kenapa nggak naik pesawat dulu dari sana baru pulang naik mobil? kan orang terlantar. Lo kan pas jemput. Pas jemput. Enggak, kita sekalian jalan, Bawa Sekalian mobilnya. lihat juga. iya sekalian siapa yang bisa kita bantu kan dari Lampung dulu, Lampung baru Palembang, Palembang Jambi, Jambi baru Riau. Tapi kan maaf ya, maksudnya kan evakuasi orang dengan Gangguan jiwa. iya itu kan nggak gampang kadang-kadang. Pasti ada reluctant lah. Pasti pertama mereka aku nggak tahu ya. Self-defense. Iya. Itu mayoritas sih seperti itu, tapi percaya deh ketika kita punya niat baik, mereka tuh message-nya tuh tersampai. Mereka masih punya hati untuk masih, ngerti kan masih, seperti itu ya Tapi nggak? aku dari 3 tahun ini mungkin cuma 4 kali yang lakuin tindak kekasaran sama aku, selebihnya enggak. Kekasaran tuh mungkin Menolak gitu kan. defensif Iya. ya. Jadi aku dilempar batu kena tulang ekor, sampai tulang ekorku agak bengkok gitu, itu sakit banget, bengkak seminggu aku nggak bisa jalan. Terus Tapi nggak kapok kamu. enggak. Terus aku dipukul sampai aku ke belakang itu ada videonya juga. Tapi aku nggak pernah kapok sih. Ini aku belum lama digigit tuh bengkak-bengkak gara-gara dia ngeludah, terus aku mau nutup, aku tuh ini malah digigit. Mungkin itu traumanya besar sekali kali. Iya, tekanan hidup gitu. Sama orang ya, jadi udah nggak percaya orang. Betul. Terus mungkin juga dia di jalan sering banget diisengin, terus diapain itu, sering banget aku nemuin yang kayak gitu. Sering dijahatin Itu orang. jahat sih. Jadi begitu orang baik dia malah nggak percaya. Pernah kok, aku nggak tahu deh waktu itu gue sama lo atau nggak. Pernah aku coba ngasih makanan ya, aku melihat orang yang udah dorong-dorong apa, kasihan banget ya orang kayak lapar kasih makanan. Gue malah marah-marahin loh. Ya sebenarnya kan Sama dia mari ditolak gimana sih ini mau ngasih. Jadi kan jadi kayak salah tapi nggak bisa approach juga kali ya sih. jadinya. Karena kan maksudnya pikiran mereka tuh udah beda sama kita. Ya itu yang mungkin kan kita belum mengerti ya. Mungkin dengan kamu yang udah saking seringnya
terekspos mungkin dengan beda-beda tipe ODGJ gitu. Jadi kamu juga tahu approach-nya gimana ya. Iya. Apa sih yang paling banyak yang kamu lihat permasalahan mereka sampai mereka benar-benar nggak kuat gitu? Faktor ekonomi. Hmm. Terus banyak juga sekarang aku ngelihat dan nanganin ODGJ yang cantik-cantik, cantik banget. Terus mereka divorce, terus jadi ODGJ, tekanan hidup juga. Karena dicerai suaminya atau mungkin sama Suami nikah suaminya. lagi, terus selingkuh, jadi istri kedua. Ini benar-benar 1 bulan 2 bulan ini aku nanganin ini. Oh, lagi banyak kasus. Lagi banyak iya? banget. Iya, dan itu ceweknya cantik-cantik, maksudnya kok bisa mungkin nggak ada tempat untuk bercerita atau mungkin nggak tahu harus ke siapa cerita gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan maksudnya levelnya maksudnya masih bisa disembuhkan kan? Atau memang udah kayak udah lost aja? Ada yang bisa disembuhkan total sembuh, ada yang sampai detik ini masih kita rawat di rumah. So, oke, ini pertanyaan lagi ya. Aku penasaran, kamu menarik banget. Pada saat kamu bilang tadi kamu dirawat, berarti kamu didampingi psikiater. Enggak, kita ke rumah sakit yang biasa kita kerja sama. Dan itu ada psikiaternya. Ada. Berarti dikasih prescription obat yang memang khusus menanggulangi. Betul. Yang paling sering banyak itu apa? Kan misalkan ada skizofrenia, ada macam-macam kan, ada misalkan juga ada bipolar atau ada tipenya banyak, aku nggak paham nih. Yang paling sering kamu ketemuin yang Skizo. itu udah yang paling parah. Jadi kayak dia udah dengar halusinasi, terus kayak ada yang bisik-bisik, suruh ini, terus dia secara tidak sadar melakukan tanpa yang dia mau gitu, dia nggak sadar. Itu udah F20, jadi benar-benar F20. Iya, itu skizofrenia. Karena dibiarin kali ya, nggak ada penanganan cepat jadinya. Betul. Aku sih ngelihat tahun itu kayak misalnya gini, 5 tahun belum tentu itu nggak bisa sembuh. Ada yang 1 bulan belum tentu dia malah bisa sembuh gitu. Jadi nggak berdasarkan dia berapa lama jadi depresinya, tapi lebih cenderung mungkin terlalu berat tekanannya kali ya selama ini. Dan ditambah lagi mungkin masyarakat sekitar, terutama mungkin di daerah nggak paham kali ya. Betul. Harus seperti apa ya? Dan banyak dianggap aib, dianggap aib, dan bahkan salah-salahin malah ya. Dipasung ya. Dipasung, betul. Itu paling banyak juga di daerah. Paling banyak dipasung. Ini kita mau tanganin bulan Januari sekitar 6 pasung di daerah Kerawang, Cirebon, itu banyak banget. Itu kenapa sih? Kalau aku penasaran, orang tuanya kenapa memilih memasung itu paling sering kamu temuin alasannya karena kabur katanya. Oh, jadi dipasung supaya nggak kabur. Atau udah mau melukai orang lain. Ya karena kan skizo kan dengar suara kan, kadang-kadang halu gitu. Apa. Jadi malah mereka ngelihatnya ini kayak ancaman, kayak threat to the society gitu ya, ancaman buat kehidupan mereka gitu ya. Betul, tapi kadang mirisnya itu dipasungnya benar-benar di tempat yang sangat tidak layak. Jadi maaf sekali, kayak buang kotoran di situ, makan di situ. Jadi kita pun kadang kalau yang ngebantunya, waktu itu pernah lepas pasung sampai kayu, itu kayunya benar-benar keras banget. Kita evakuasi sampai 4 jam, kan kasihan berarti kakinya sampai mengecil. Aduh. Jadi benar-benar kita gotong dia, bawa ke rumah sakit dengan Dan kondisi nggak bisa jalan. Nggak dimanusiakan banget ya. Betul. Nah itu kan stop pasung sudah lama, tapi kok masih ada hak-hak yang seharusnya diberikan gitu, tapi malah di Keluarganya nggak paham untuk membawa kayak ke rumah sakit. mungkin atau edukasinya kurang ya, gitu. Ya ini benar kata lo tadi, ketidakpahaman orang-orang bagaimana cara handle-nya gitu ya. Jadi makanya mungkin ya karena nggak ada sosialisasinya, nggak ada ininya. Jadi karena memang kayaknya kalau di daerah-daerah gitu kayak mental health tuh nggak terlalu aware Kurang, ya. iya, betul. Jadi pasti menganggap ini sesuatu hal yang ya banyak nggak sih mikir mungkin kayak diguna-guna. Nah iya, atau baru tadi aku mau kerasukan bilang gitu iya. kan. Banyak malah bawanya ke orang pinter, ke dukun, kayak gitu-gitu. Terus mereka dengar bisikan aja disangkanya kesurupan dan lain-lain. Ya belum tentu, ya percaya nggak percaya sih emang itu ada gitu. Tapi kan kenapa nggak coba dibawa ke rumah sakit kalau udah ada dulu ya, iya, pertolongan medis. Betul. Ini dari pengalaman kamu ya, kan ini udah banyak yang kamu coba bantu, dapat pertolongan medis. Udah banyak juga yang pasti udah ke rehabilitasi ya, udah sembuh. Menurut kamu abis itu apa di luar pertolongan medis, apa yang bisa membantu mereka bisa recover dan masuk lagi ke dunia Support sistem keluarga.
Itu nomor Iya. satu. Tapi Itu nggak semua obat orang ada paling kan? utama. Nggak semua Iya. orang punya. Makanya Karena kebanyakan mungkin karena tadi ekonomi, orang tuanya juga lagi Nggak tahu susah, nggak ngerti, ya mau gimana gitu kan. betul. Tapi kita selalu bilang sih kayak di kita pun bisa sembuh, tetapi obat paling ampuh itu adalah keluarga. Gitu. Jadi support harus sama system ya? keluarga, iya harus sama keluarga, diberikan obat, tidak boleh putus obat sampai dokter bilang bahwa udah stop obat gitu. Tapi selama harus konsumsi minum terus. Ya, ya memang itu kadang-kadang lifetime ya obat. Betul. Karena dia menekan Halusinasi, terus emosional. hormon-hormon yang berlebihan, jadinya ya gitulah medis. Aku juga nggak terlalu paham sih. Nah di sini juga selain ODGJ yang kamu tangani, banyak juga yang mengalami kekerasan seksual Anak di bawah umur ya. di bawah Di bawah umur. Di bawah umur tuh jadi di bawah 17 18 tahun. Di bawah 17 di bawah 17 Di bawah 17 tahun. Oke, dan ini yang terakhir kita dengar adalah ada anak tiri yang dilecehkan oleh bapak tirinya. Betul. Oh my lord. Tetapi ibunya nggak mau bapaknya dilaporin karena mungkin lebih melindungi bapaknya. Betul. Aduh. Apa yang mungkin awalnya kan memang kamu banyak lebih ngebantu orang ODGJ, sekarang masuk ke yang kena kekerasan seksual. Ini apa trigger awalnya? Sebenarnya untuk melindungi anak aku udah lama melakukannya. Udah dari awal nge-YouTube aku lakuin semua yang aku bisa. Nah, alhamdulillah sekitar kayak 4 bulanan aku bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Gitu. Nah, itu ngebuat aku lebih kuat lagi untuk ngebantu anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan. Waktu itu sempat ada laporan, ini yang kedua kalinya. Ibu kandung yang tidak mau melaporkan bapak tirinya atau suaminya ini, padahal udah jelas bahwa terbukti ada rekamannya gitu. Dilecehkan oleh Bapak tiri. Direkam. Jadi ada suara pengakuan emang iya gitu. Dia ini nih udah berapa kali itu udah ada, tapi si ibunya ini masih udahlah kita damai aja gitu. Ini yang kedua kali. Dan anaknya bagaimana melihat? Anaknya nggak mau, anaknya mau dia masuk penjara gitu. Sorry, pelecehan ini sampai pemerkosaan. Positif ada ini sih, sobekan gitu. Jadi kalau ditanya untuk diperkosa atau enggak, aku sih nggak tahu, tapi sudah tidak intak gitu. Aduh. Itu malah yang lebih parah lagi sama bapak kandung sampai melahirkan. Hamil. sama bapak kandungnya sendiri dilecehkan. Banyak sih. Dan alhamdulillah pas kita datang ke sana kita tanganin, terus kita minta Pak RT aparat setempat untuk bekerja sama dengan kita. Malam itu juga sampai jam 11 malam kita bawa bapaknya, langsung kita amankan, langsung ditahan. Karena aku yakinnya udah ada bukti rekaman dan pengancaman terhadap korban dari bapak kandungnya itu. Dan bapaknya ngaku. Bapaknya sudah ngaku. Apa sih alasan kebanyakan kayak begitu-begitu? Mungkin aku nggak tahu, kamu kan yang di lapangan ya. Karena kalau yang Pendidikan ya. mungkin terus karena video dewasa gitu, jadi ngebutain dia untuk melakukan hal itu sih. Ditambah waktu itu ibu kandungnya juga lagi jualan es kelapa, jadi tidak terpantau anaknya. Bingung, maksudnya kan kalau orang tua kandung tuh Harusnya tidak ada ini kan ya, tidak nggak nafsu. ada hasrat mau nonton apapun juga kan, kayaknya hasrat nggak akan, kan anak lu sendiri ya. Tadi kan kamu bilang ya, kayak kasus-kasus ini kamu nemuin memang ada buktinya, cuma kadang-kadang ditolak oleh keluarga sendiri. Betul. Gitu. Tapi sebetulnya lebih menang hukum dong daripada penolakan keluarga. Jadi walaupun ibunya bilang enggak pun, kita akan fight terus untuk keadilan gitu. Jadi entah mungkin keluarganya siapapun, misalnya enggak dari ibu kandungnya, bibinya, tantenya atau siapa pendampingan untuk korban bisa. Tapi maaf ya, ini juga aku nggak paham gitu. Kalau misalkan si ibunya menolak kayak cerita tadi, kalau kamu nggak fight gitu, emang bisa maksudnya bukan angus, emang bisa lenyap aja kasusnya? Gimana aku mau ngomong? Iya, biasanya sih yang kita tanganin itu kalau no viral no justice. No viral no justice ya. Nggak, tapi kan sebenarnya by the law kan nggak perlu. Maksudnya kan kalau by the law itu nggak perlu approval Seorang ibu. Iya, betul itu. Maksudnya kalau udah ada suatu hal, let's say pelecehan, pemerkosaan, udah automatically is a crime kan gitu. Betul, tapi banyak juga yang kasusnya tidak naik. Oh, nggak naik. Iya, jadi nggak nyampe ke polisi gitu. Betul, gitu. Karena yang kayak kita belum tayang kok ini nggak naik-naik, kita sampai mau naik ini kita bingung kan. Kalau kita lebih selesai dulu case baru kita tayangkan. Itu pun harus ada izin tayang dari pihak keluarga. Nah, ini di YouTube kamu ya? Betul, di YouTubeku. Oke, wow. Gitu.
Jadi sebenarnya mungkin ada juga, aku tahulah the moment kamu menunjukkan ini ke publik, pasti kan juga ada komentar-komentar. Yang baik. Ini kayak demi konten deh. Ini apa sih gitu Pro loh. dan kontranya Pro dan pasti kontranya pasti banyak akan ya. ada lah ya Betul. gitu. Cuma mungkin bisa bantu kita kalau aku sekarang udah ngerti kenapa kamu bikin YouTube. Karena menurut kamu harus ngangkatin isunya pertama. Kedua, dapat kalau memang income ada juga. revenue dari situ membantu yayasan kamu ya kan. Karena mungkin kamu bisa bantu kali ngomong Memberikan ke apa ya, sedikit pencerahan. kenapa sih ini harus YouTube dan Kenapa harus dikontenin gitu. Ya itu lebih sebenarnya mengedukasi sih gitu karena Tujuan awal mengedukasi. iya tujuan awal mengedukasi. Terus yang kedua aku pengen orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan bisa dapat keadilan dengan adanya tayangan kita. Kita kan benar-benar melihat korban ini buktinya apa semuanya aku tuh harus komplit, harus detail. Jadi aku akan fight, akan maju ketika itu semua udah firm gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan AdSense dan lain-lain buat aku itu adalah bonus karena aku pun merawat ODGJ yang saat ini di rumah pun itu nggak ada bantuan dari pemerintah atau tidak ada dari donatur sedikit pun. Ya harusnya dari AdSense itu yang membuat Betul. muter kan Iya, supaya betul. mereka bisa dirawat karena kan Betul. ya ngerawat orang tanpa bantuan pemerintah, donatur kan butuh biaya juga. Betul. Dan itu kamu dapatkan dari AdSense itu. Iya. Justru kembali lagi ke mereka gitu. ODGJ termuda yang pernah kamu temuin usianya berapa? Usianya belum lama 12 tahun. wow. 12 Iya, tahun? 12 tahun. Itu dia karena mau SMP, keluarganya nggak punya uang. Jadi dia tidak melanjutkan SMP. Jadi dia tertekan, merasakan orang-orang sana kayak warung-warung diambilin makanannya, terus sendal diambilin, baju orang diambilin gitu. Akhirnya keluarga minta tolong dan menyerahkan ke kita, terus kita bilang, Pak ini karena kita pun keterbatasan, takutnya kan ini anak di bawah umur ya, jadi tetap harus pendampingan dari keluarga, jadi tidak bisa dibuang gitu aja, anak tetap anak. Tapi kalau untuk berobat kita fight untuk ke rumah sakit manapun gitu. Oke, yang sekarang membantu kamu terlibat di yayasan kamu sekarang berapa orang? Yang membantu. Iya. Iya, Ada kerja sama maksudnya kamu. staffnya Oh, gitu. total 22 orang. 22 oke. orang. Kan kamu sebenarnya sudah menaikkan awareness lah ya tentang ini melalui YouTube kamu. Banyak nggak orang yang akhirnya ikut sukarela, ikut pengen Kasih saya mau donasi bantu gitu. Gak ada sih. Masa? Iya, kalau misalnya aku menggalangkan dana itu biasanya untuk yang sakit, kayak sakit-sakit parah. Dan itu 100% kita berikan ke orang tersebut, kita transparan. Jadi dapat berapa kita kasih. Tapi kalau untuk pribadi kita mendanai untuk ODGJ, untuk anak asuh, itu sih nggak ada. Belum ada sampai saat ini. Gitu. Wow. Kamu pernah gak sih diancam-ancam sama orang? Pernah sih. Tapi ya aku nganggep semua kebaikan pasti ada yang seperti itu gitu, nggak semua Apa suka. alasannya mereka mengancam kamu? Mungkin lebih UIT, pencemaran nama baik. Oh, gitu. Oh, karena ada hubungannya dengan orang yang kamu Yes, selamatkan. betul. dan itu ada di YouTube kamu. Iya, betul. I see. Gitu. Atau mungkin lebih apa ya, aku jelasinnya takutnya salah juga. Lebih kayak aku cuma seorang perempuan, terus kok berani-beraninya ini ngangkat berita tuh yang sekarang tuh lagi apa ya, kayak kekerasan anak di bawah umur. Ada seorang nenek viral juga itu mukul cucunya 2, itu aku selamatkan. Jadi nggak cuma kasus pelecehan aja sih. Jadi semua yang maksudnya yang bisa kamu bantu lah. Betul. Apapun kasusnya lah ya. Iya, iya. Gitu. Dan neneknya tuh ODGJ juga. Bukan, neneknya enggak, nenek sehat. Jadi cucunya Emang karena faktor ekonomi dia susah untuk mungkin cari makan atau apa. Jadi pelampiasan cucunya ini 2 Ya, orang. tapi mungkin ya emang abusive aja ya. tapi Iya. pasti kena mental juga sih. I mean the mental pasti nggak stabil juga. Pasti kan susah juga. Betul, Pasti, tapi ya. sudah diamankan sih sama Iya. pihak berwajib. Oh, neneknya. Iya, neneknya. Kan Emang harus dipenjara sih kalau udah karena abusive kan. cucunya kan sampai pendarahan mata, sampai lebam itu kan ada. Oh my god. Terus aku mengamankannya di Jakarta Pusat ya. Itu padat penduduk. Terus aku juga kayak ya takut-takut juga kan sebenarnya, tapi aku percaya sih niat baik pasti dilancarkan gitu. Ya. Yang ini kamu taunya dari mana sih nenek ini mukulin? Lapor warga. Ada yang laporin. Oh. Udah informannya juga takut, dia ngelaporin cuman di sini. Aku teleponin dia juga ngeri-ngeri karena si neneknya ini lumayan Agresif Iya, agresif betul. Jadi udah aku cari pelosok-pelosok.
Ketemu Pas aku langsung ketemu panggil neneknya? Pak RT. Enggak, ketemu Pak RT. Nah terus Pak RT mengarahkan, oh iya emang ternyata satu kampung itu udah tahu kalau si nenek ini sering melakukan tindak kekasaran sama si cucunya ini gitu. Jadi mungkin itu paling penting ya, first response ya. Jadi kita sebagai warga lebih aware apa yang Betul, terjadi di lebih sekitar kita. Jadi kalau menemukan atau mendengar kejanggalan ya, harusnya Iya. cepat-cepat dilaporin. Betul. Itu kan Jangan gimana? dibully. Ini mungkin yang paling sering ngebully mungkin anak-anak remaja atau ya nggak tau lah segala umur lah, nggak Tapi cuma kita bilang harus mengamankan juga Kak. Jadi nggak boleh hanya dilihat, kita pun even kita tidak punya legalitas apapun, kita berhak ketika kita melihat ada anak dikasarin sama orang lain, entah harus sama bantu. ibunya, Iya, sama iya, bapaknya, siapapun Iya, kita iya. berhak melindungi. Ada nggak kasus serba salah apa sih. yang kasus bikin kamu paling, ya semuanya menurut aku, yang paling berkesan yang ya, mungkin semuanya sih menurut aku pasti gila, ini sih. punya haru tersendiri ya. Iya, Tapi iya, mungkin yang paling kamu nggak bisa lupa, yang berkesan nih, either itu apalah yang kamu inget terus. Yang di Riau sih, yang Pak Apin itu. Jadi Pak Apin namanya. Pak Apin, aku nggak lupa sih, walaupun itu 2 tahun setengah yang lalu, tapi kayak ingat aja karena perjuanganku dari Jakarta ke Riau, terus ditambah beliau itu kan kenapa aku mau evakuasi, tangannya kan luka-luka, jadi sama dia diikat-ikat sampai maaf sekali busuk di satu tangannya dia, terus pakai kabel-kabel. Jadi pas aku evakuasi, Aduh. aku pelan-pelan ada sendok, ada garpu, jadi Karena emang dia nyakitin diri sendiri iya, gitu. betul, nyakitin diri sendiri. Itu kepuasan dia gitu, mungkin dengan cara seperti itu. Jadi pas aku evakuasi pelan-pelan aku itu, dan itu udah ngucur. Aduh. Gitu. Jadi ya aku harus panggil damkar, terus dinas sosial dan lain-lain, aku harus bekerja sama gitu. Karena kalau enggak ya nggak bisa gitu. Dan waktu itu dia perawatan sekitar 3 bulanan. Alhamdulillah dokter menyatakan dia sembuh total. Oh iya, gimana sekarang Pak Apin? Pak Apin di Riau, masih di Riau. Balik ke Riau. Oh. Ada di Riau, jadi nggak kita evakuasi. Oh, Ternyata oke, dia oke. punya adik satu di sana. Terus aku minta pendampingan dinas sosial untuk dia berobat dan lain-lain, pulang pergi. Dokter menyatakan dia sembuh dan aku nangis sampai aku sujud syukur. Itu pertama kali ODGJ yang aku tanganin sembuh. Jadi mudah-mudahan juga dari cerita ini sih yang aku belajar adalah kesehatan fisik dan mental tuh penting banget. Environment, lingkungan dari keluarga, lingkungan sekitar, dan paling penting tuh juga pendidikan ya, informasi, knowledge. Kita juga harus aware dengan banyak hal. Harapan kamu apa sih? Wish kamu dengan melakukan semua ini ujungnya apa? Harapan aku sih ya kalau kita dibilang berantas orang terlantar itu sangat tidak mungkin. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi orang terlantar dan fight untuk tetap keadilan sih sampai kapanpun. Jadi semoga nanti suatu saat, harapan aku tetap dari tahun-tahun kemarin aku punya suatu yayasan mungkin yang bisa menampung banyak orang. Jujur kalau sekarang mungkin hanya beberapa karena tempat kita juga belum memadai untuk bisa besar gitu. Jadi ya semoga nantinya kita bisa menampung untuk lebih banyak lagi. Yang sangat kamu butuhkan apa sekarang? Saat ini sih kalau dibilang dibutuhkan mungkin lebih ke izin operasional kita belum jalan ya, gitu. Jadi mungkin dibantu perizinan lebih cepat keluar. betul, iya itu. Kalau legalitas kita udah ada, tapi untuk izin operasional sampai detik Itu ini biasanya yang rilis siapa tuh? dinas sosial, terkait Oke. di lokasi itu. Berarti Kementerian Sosial. Betul. Oke. Mudah-mudahan semakin berkembangnya mungkin ekonomi Amin. negara ini lebih bagus, lebih sejahtera, pasti orang lebih punya apa ya, pekerjaan, penghasilan. Jadi kalau misalkan penghasilannya lu udah tetap, anaknya bisa sekolah, insya Allah kan gizinya juga bener. Iya. Berkuranglah orang-orang yang tadi kan masalah ekonomi yang paling banyak kan. betul, masalah Mudah-mudahan dengan semakin sejahteranya negara ya pasti lebih berkurang ya, mudah-mudahan lah ya. Mungkin bisa info kali ya ke teman setia kalau kita mendengar suatu ketidakadilan sekitar kita bisa kontaknya kemana mungkin? Ke nomor admin atau ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Karena Itu ada ada di sini, Instagramnya ya. Ada di sini. template. Instagramnya adalah Yayasan Peduli Rumah Peduli Kemanusiaan. Rumah Peduli RPK. Kemanusiaan. Itu nama Ya, yayasannya. ya, ya. Ada di Instagram, di YouTube juga ada, dan ada hotline-nya lah ya. Gitu. Jadi memang ya hari ini yang aku lebih belajar adalah lebih peka dan cepat dilaporin aja kali ya. Kalau kita sendiri nggak bisa turun tangan. Ya.
Oke. Thank you Kamu mungkin Novi. ada yang pengen disampaikan lagi? Mungkin ke instansi yang selama ini kita harapkan kayak Kemensos, Dinas Sosial. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Kita bisa berkolaborasi. Kita bukan saingan. Jadi kita pun punya niat membantu orang. Walaupun event itu bukan pekerjaan saya sebenarnya, tapi kita di sini sebagai relawan tergerak benar-benar lillahi ta'ala karena Allah. Jadi semoga bisa dimudahkan semuanya, prosesnya dibantu. Gitu sih. Amin, amin, amin. Novi, sukses. Mudah-mudahan semakin banyak yang terbantu. Amin. Tapi yang dibantu semakin banyak yang sembuh, Amin. yang bisa kembali ke masyarakat, produktif lagi. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Paling penting kamu harus sehat nih, karena muter kan pasti. Iya, betul, muter setiap hari. Ya mudah-mudahan nggak digigit lagi. Banyak berkah ya buat kamu. Nah, what you're doing is amazing sih. Tetap jadi orang hebat, orang sehat, orang baik lah pokoknya. Inspirasi bagi banyak orang. Thank you banget udah sharing. Iya, dan orang kalau misalkan teman-teman setia mau jadi relawan, ikut kamu bisa juga. Bisa. Boleh Siapapun kan bisa. relawan? Iya, iya. Mantap. Oke, thank you so much for Novi, coming. sharing. Terima kasih. See you next episode ya See you. teman-teman. Dah teman setia.